Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on pada lab 2, matkul kecerdasan buatan. Mana ya? Nah, di sini saya disuruh membuat video mendemonstrasikan program dan menjelaskan alur berpikirnya. Alur berpikirnya di antara ketiga algoritma, yaitu ada BFS, DFS, dan ASTAR search. Dan yang pertama di sini saya akan deskripsi tugasnya, terus yang kedua menunjukkan hasil eksekusinya, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma, kesimpulan, dan yang sisanya ya paling kayak cuma pastiin gambar dan audio ini bagus dan ya seterusnya. Ini kita masuk yang pertama dulu, deskripsi tugasnya. Jadi tugasnya di sini adalah mahasiswa diberikan peta labirin berbasis teks. Ini petanya. Mungkin sebelum masuk ke menjalankan programnya ya, atau nggak bisa dibilang kode Python-nya. Sini saya jelasin dulu pada mapnya ini biar nggak bingung. Kayak ini pagar SG ini apa. Jadi pada bagian pinggir sini yang kalian bisa lihat ada pagar sekeliling petanya ini itu bisa dibilang kayak dindingnya. Dan di sini ada S dan G. S ini adalah start ya, start titik awalnya kita. Dan G ini goal atau enggak bisa dibilang tujuan akhirnya. Dan space-nya ini tuh untuk jalan dari kita mulai dari start ini ke goal. Terus apa lagi nih? Nanti di sini kita diberikan kode Python-nya langsung. Tapi saya sudah udah bikin. Jadi di dalam kodenya itu nanti ada 3 algoritma yang seperti saya bilang tadi, ada BFS atau Breadth First Search, itu dia adalah nanti. Terus juga ada DFS, Deep First Search, itu nanti juga ada. Terus ada Search, bintang Search, itu nanti dia ada 2 heuristik lagi, namanya Manhattan dan Distance Bed Heuristic. Oke, kita langsung aja kali ya ke kode pemrogramannya karena saya udah jelasin deskripsi tugasnya. Jadi kita akan masuk ke hasil eksekusinya. Kita masuk ke Visual Code. Di sini saya ada 2 ya sebenarnya. Yang versi dari tugasnya ini ya diambil di sini dari link GitHub. Sama satunya itu saya bikin lagi sendiri untuk versi UI. Jadi versi UI atau enggak visual lah. Jadi nanti tuh ada tampilan gimana sih si ketiga algoritma dan 2 heuristik dari Star Search-nya ini tuh bergeraknya itu seperti apa. Daripada kalau misalnya hasilnya soalnya gini, kalau misalnya yang dari kode GitHub-nya. Saya jalanin dulu. Nah, ini hasilnya kan agak mana ya, sabar kita atasin. Nah, ini hasilnya kayak gini hasilnya. Ini hasilnya kan kita agak bingung ya. Ini dia cuman nunjukin path length-nya. Path length ini dia itu bisa dibilang tuh node yang dia jalanin menuju goal-nya itu tuh berapa. Nah, ini. Nah, explore-nya ini kan itu ada 3 algoritma ya. Tadi ada BFS, DFS, dan Astar. Astarnya ada 2 heuristik, ada Astar Manhattan sama BET. Kan dia punya ciri khas sendiri ya algoritmanya. Kalau BFS ini kan dia lebih mengeksplorasi, ya dia mengeksplorasi atau enggak melebarnya itu secara per level dari titik awalnya. Jadi algoritma itu dia memeriksa setiap node pada levelnya. Dan baru kalau udah diperiksa semua, itu baru dia lanjut ke level berikutnya. Sampai dia ketemu goal. Dan kalau udah ketemu goal, dia bakal balik lagi dan langsung mencari jalur langsung ke goal. Nah, kalau kayak gitu kan bingung ya. Kita nggak bisa lihat dia explore-nya kemana.
Nah, gunanya UI itu adalah seperti ini. Kita jalanin. Hasilnya sama sebenarnya, sama kayak yang ada di jalanin yang di lab 2 ini, yang diberikan pada tugasnya. Nih kalian bisa lihat. Nah, kalau kayak gini kan kita jelas tuh, kita bisa lihat dia explore-nya itu kemana dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat, kan saya bilang tadi explore-nya tuh per level ya. Kenapa dia milih atas dulu dibanding yang kanan? Padahal ini kan deket nih, atas sama kanan. Dari 7 ini ya. Karena, mana ya kodenya? Ini saya sambil ngulik sebenarnya belajarnya. Ngulik-ngulik dikit pada kodenya, kayak kenapa kan? Padahal BFS itu kan memang dia mengekspornya per level, cuman kan levelnya nggak ngaruh kayak misalnya kan bisa aja dia ke kanan dulu baru atas, ya kan? Kan yang penting satu level. Nah, jadi mana tadi? Pada kodenya itu, nah nih pergerakan si apa ya bisa dibilang anggaplah robot lah ya, pergerakan si robot atau enggak kayak ya robot lah, anggaplah si robot pergerakannya tuh dia atas min 1,0 ini atas, 1,0 ini bawah, 0 min 1 ini kiri, 0 min 1 kanan. Jadi dia memprioritaskan mengambil yang paling depan dulu, yaitu atas. Makanya dia levelnya, setiap levelnya dia jalannya atas dulu. Misal nih, kalian bisa lihat 8, 9 berarti 8 atas dulu, baru 9, terus 10 atas, 11, 12, 13, 14, 15, terus begitu juga sampai yang di sini. Ini 30, mana ya? 30, 31, 32, 33, 34. Nah, ini satu level. Terus ntar lanjut lagi ke blok selanjutnya. Seperti itu terus. Sampai dia temu mana ini? Nah, ini dia terakhir kan di 66 ya. Kalian bisa lihat explore node-nya 66, berarti ini 65, 66. Nah, ini 66-nya di goal. Nah, jadi dia langsung balik lagi ke S, titik awal start, langsung ke goal. Real step ini dia mulainya dari sini, dari setelah nomor 2 ini. Dan path length-nya itu dia mulainya dari start. Dia ngitungnya dari start. Oke, untuk BFS mungkin sampai situ aja. Kita lanjut ke run yang DFS. Oke, misalnya hasilnya sama ya. Di sini DFS dia explore-nya banyak dan path length ke gold-nya juga banyak. Nih kalian bisa lihat. Dan hasilnya juga sama yang seperti di pada UI atau visualnya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, kalau DFS itu kan explore-nya berbeda ya dengan BFS. Itu udah jelas. Kalau DFS itu dia bekerjanya menyeluruh ke satu cabang dulu. Dan itu dia apa namanya ya, nge-search-nya itu tuh kayak ke dalam sedalam mungkin gitu dari satu cabang ini. Kalau bisa lihat. Oh ya, ini juga nih ada pembahasan lagi. Kan di sini ada 2 cabang ya. Cabang seperti yang saya bilang itu 7, di bagian 7 ini dia ke atas dan juga ada yang kanan. Kenapa dia milih kanan dulu? Nah, ini juga ada di pada kodenya. Padahal kalau BFS kan tadi dia ke atas dulu, baru bawah. Nah, jadi kan memang ini urutannya atas, bawah, kiri, kanan. Nah, di dalam kodenya sebenarnya sih kodenya ini kami para mahasiswa suruh bikin sendiri sih. Tapi ya tapi sama sebenarnya. Nah, di sini dia ada namanya stack titik pop. Nah, jadi gunanya stack titik popnya ini itu dia ngambil pergerakannya tuh yang paling terakhir, yang ke kanan tadi, mana ya? Nah, ini yang ke kanan tadi.
Makanya dia ngambil jalannya itu dia kanan dulu. Makanya kalian bisa lihat di sini pas bagian 49 kan ada cabang ke kanan sama lurus. Nah, dia ngambil kanan dulu. Dia ngambil kanan dulu jadi 50, 51, 52 terus sampai 56. Nah, kalau pas udah mentok baru dia ngambil jalan atas. Nah, karena di sini dia jalan ke kirinya itu yang keberapa tadi ya, sabar ge? Atas, bawah, kiri, kanan. Atas, bawah, kiri. Nah, kan kiri masih di belakangnya si kanan ya, berarti dia masih tetap ngambil kanan. Pokoknya first-nya yang ngambil tuh dia paling terakhir, yaitu yang kanan. Makanya dia ngambil kanan, terus nah pas sudah ketemu goal, dia nanti ngambil jalurnya nggak ngambil bagian yang 50 ini. Dia ngambilnya ya pas udah ketemu si goalnya aja jalan yang bagusnya kemana. Nah, makanya dia path length-nya itu dia banyak, yaitu 56, explore-nya 63. Seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita dipikir-pikir, kalau dia ngikutin cara yang BFS, dia ngambil cabang yang atas dulu kan harusnya lebih sedikit ya. Tapi ya gimana lagi, karena di kodenya itu dia ngambilnya pakai perintah titik top tadi, makanya dia eksplorasinya tuh besar seperti itu. Oke, udah jelas ya. Selanjutnya tadi habis apa ya? DFS. Oh ya, Manhattan ya. Manhattan. Nah, ini Manhattan. Nah, ini Manhattan dia explore-nya dikit ya, bisa dibilang explore-nya itu dikit dan path length-nya sama dengan BFS. Kita buka UI-nya lagi. Nah, kalau Manhattan ini dia agak apa ya? Lebih pakai rumus sebenarnya. Rumusnya itu, bentar kita buka notepad. Mana ya? Kita plus. Oke dah. Rumusnya adalah Fn Gn plus Hn. Duh. Nah, Gn-nya itu kita ambil dari mana ya? Kalau di sini tuh kita ambilnya dari kotak, dari knot. Knot-nya bukan dari knot, dari pergerakannya. Misalnya mana ya? Misal kelima nih. Jangan deh. Misal ke-7. Jadi kan ini kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia ini dihitungnya 6. Kenapa? Karena N min 1. Atau enggak logikanya gini deh. Kan ini kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia cara berpikirnya nggak gitu. Nggak hitung per kotak. Dihitungnya misal 1 ke 2 sama dengan 1. Itu min ya? Bener ini. Sama dengan 1. Terus ntar 2 sama dengan 2 ke 3, 2. Nah, gitu terus. Jadi kayak 1 ke 2, 1, 2, 3. Nah, di sini dia nanti 7-nya 4. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 7-nya 6. Nah, nanti kenapa ini bukan mirip kayak BFS ya, yang atas dulu baru kanan. Dia ini tuh lebih ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya kayak gini nih. Misal di sini ada not ke atas angka 8 ini ya. Langkah dia yang ke-8 ini. Kenapa dia ke atas dulu baru 9? Salah. Itu benar sih. Maksudnya kenapa 8 atasnya dulu yang arah ke atas, bukan ke sebelah kanan. Ini bukan masalah yang BFS tadi, yang dia per levelnya itu ngambil jalan anggaplah kayak robotnya, itu dia ngambil atas dulu, enggak. Jadi
Jalannya tuh gini. Kita kan di sini nyari FN ya. Nyari FN. Kita nyari FN. FN-nya berapa? Nah, kita berarti nyari GN dan HN. Tapi sebelum itu kita cari dulu start sama gold-nya berapa. Di sini kalau saya cari sebelumnya startnya itu 1, G-nya 18. Karena bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dari start ke gold itu 1,18. Nah, kalau udah ketemu, kita tinggal nyari aja GN sama HN-nya. Karena GN-nya tadi 7, bukan, sorry. GN-nya iya 7. Kenapa 7? Karena tadi kan ke blok yang 7 ini kan 6. Berarti kalau 7 itu kan bisa ke atas bisa ke kanan. Jadi kita hitungnya gini. Sabar. GN-nya 7. Kita cari HN-nya. Oh iya. Sebelum itu kita cari dulu, anggaplah sabar ya. Kita nyari note 8. Note 8 ini maksudnya kan udah kelihatan di note 8 ini. Nah, itu kita hitung dulu. Kenapa sih dia note 8-nya itu di atas? Nah, seperti itu. Berarti note 8 ini 1 2 3 4, 1 2 3. Berarti dia baris ke-4, kolom ke-3. Berarti dia 4,3. Ini baris kolomnya si note 8 itu ya. Berarti HN-nya kita tulis 4 dikurang startnya, itu 1. Kita kurung biar gampang. Ditambah sabar. Nah, kolomnya 3. 3 dikurang 18. Atau enggak bisa dibilang 18 kurang 3 kalau misalnya kelihatannya aneh. Nah, baru kita hasilin. Sabar, biar enak kopas saja, biar ketiknya enggak. Terus 4 kurang 1 kan 3. 3 tambah berapa ini? 18 kurang 3, 15. Sama dengan 18. Nah, baru kita tambahin sama GN tadi. GN-nya 7. Baru kita ketemu FN-nya berapa. Sabar ya. FN. Itu punya kepanjangan. 7 ditambah 18. 28. 11. Sama dengan min nih. 7 tambah 18, 25. Nah, ini kita udah ketemu. FN-nya adalah 25. Gimana cara biar warnain biar kelihatan? Nggak usah lah. Hasilnya adalah 25 untuk note yang 8. Dan kalau note 9, kita, sabar. Oke. Note 9. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Dia baris ke-5, 1, 2, 3, 4. Kolom ke-4. Berarti 5/4. Kenapa kok kalau yang Astar ini dia kayak MTK, tapi memang begitu. Proses pencarian terlebih lagi pada peta Maze ini.
yang mencari apa namanya goal gitu ya, mencari goalnya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, karena ke yang 9 itu juga GN-nya 7, jadi kita tulis 7. Mana ini? 7 HN. Kita nggak usah tulis pagar-pagar gini aja, HN. Tadi kan 118, berarti 5 kurang 1 tambah 18 kurang 4. Kita tambahin HN-nya 4 tambah 14. Hasilnya 18. Baru kita cari FN-nya. FN-nya di sini kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan saya zoom ya. Nah, oke. Kalau kurang nah, ini kan rumusnya. Ini cara hitung jalannya. Terus ini saya lagi nyari kenapa notnya tuh yang 8 dulu, yang maksudnya not 8 yang atas ini dulu, nggak yang sebelah kanan. Oke. FN-nya 7. Ini apa namanya titik lokasi nomor notnya, titik lokasi notnya. Kenapa 43? Karena kalian bisa hitung sendiri 1, 2, 3, 4. Ini baris ya. Kolomnya 1, 2, 3 pas di sini. Kalau yang 5, 4 tadi karena barisnya 5, kolomnya 4. Tambah 18 hasilnya 25. Nah, oke, benar nih. Kok FN-nya sama, tapi kenapa dia jalaninnya yang 8 dulu? Karena pada kodenya, balik lagi, dia jalanin yang atas itu adalah prioritasnya. Dia kodenya nggak ada pop seperti pada DFS. Yang dia malah jalaninnya itu adalah yang terakhir dulu nih. Kalau misalnya tidak ada popnya seperti itu. Dia jadi ngikutin cara jalannya si BFS, yaitu dia mengambil langkah yang atas dulu baru kanan. Terus begitu juga dengan yang 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya kan di sini kalian bisa lihat dia nggak jalan lagi nih. Nggak jalan lagi nih. Padahal di sini dia jalannya bergantian kayak misalnya 8, 9, 10, 11 terus sampai angka 24. Nah, di bagian 25 itu dia di sini dan juga terus ke kanan terus. Nah, ini hitung-hitung juga. Oke. Kita mulai di note 24 dulu. Kenapa simpelnya kenapa angka 26 ini itu dia jalannya di sini, bukan di sini. Harusnya kan gantian. Nah, note 24. Note 24 ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris 7 kolom 7. Oke, kita catat. 7, 7. GN-nya berapa? Oke, kita cek GN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi GN-nya 12. Nah, baru kita cari HN-nya.
Cari HN-nya ya gampang banget, tinggal kayak satu. Ini sama ya. Dia nguranginnya dari yang sabar. Dari start sama gold. Jadi 7 kurang 1 tambah 18 kurang 7. HN-nya jadi 6 tambah 5 kok 15? 11. Berarti kita tambahin hasilnya 17. Jadi FN-nya adalah 17 tambah 12. Hasilnya adalah 29. Dan kalau lanjutan dari 24 kita hitung. Waduh, rusak ini. Apa deh. Lanjutan dari 24 yang sebelahnya tadi ya, sebelahnya yang ini karena dia bloknya kurang 1 jadi tinggal 7/6. Nah, cuman masalah GN-nya ya nambah 1. 13. N-nya kita langsung hitung aja kali ya. Gak usah kayak di bawahnya HN lagi biar gampang. Jadi 7 kurang 1 tambah 18 kurang 6. 6 tambah 12. Hasilnya 18. Nah, baru kita cari FN-nya. 18 tambah 13 hasilnya 21. 31. Jadi ini untuk lanjutan dari 24 adalah nilainya 31. Ini hasilnya. Nah, terus kita coba hitung yang nilai 25. Oke. Oke, yuk. Not. Not 25. Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Baris ketiga kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25, 9. Berarti 3/9. Baru kita cari GN-nya berapa. GN sama dengan, waduh banyak banget lagi. 1, 2, 3, 4. Ini 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18/18. HN. Tinggal kita kurangin aja. 3 kurang 1 tambah 11 kurang 9. 3 kurang 1, 2. 2 kurang 9, 9. Berarti, kok dikurang? Nah, berarti hasilnya 11. 11 tambah, kita cari FN-nya dulu. 11 tambah 18. Hasilnya 29. Kenapa hasilnya sama kayak yang 24, tapi kenapa dia jalaninnya yang ini dulu? Karena ya udah jelas seperti saya bilang sebelumnya, dia jalaninnya tuh yang sabar.
Atas, bawah, kiri, kanan. Oh iya benar. Dia jalanin yang bawah dulu, berarti 24 bawah, baru jalanin yang 25 bawah. Iya benar kayak gitu. Terus selanjutnya kita cari yang nilai not 26 ini berapa? Kenapa dia jalaninnya 26-nya itu samping kanan? Bukan yang samping 24. Kalau samping 24 tadi kan hasilnya 31. Terus kita coba cari hasil yang 26. Lanjutan 25 atau 26. Kita cari notnya dulu, dia berapa di 1, 2, 3. Oh iya kan samping ini, samping 25. 25 tadi 3 per berapa? 3 per 9, berarti dia 3 per 10. 3,10. Oke, kita cari GN-nya. GN-nya kalau di samping 25 tadi 9 ya. 18. Berarti dia 19. Baru kita cari HN-nya. HN-nya tinggal dikurangin aja. 3 kurang 1 tambah 10, 18 kurang 10. 2, 10. Ya Allah. 2 kurang 10, 2 tambah 10, 12. Terus, sabar. Kok 10? 8 dong. MTK-nya kacau nih. Sama dengan 10. FN-nya 10 tambah 19. Hasilnya 29. Nah, sekarang kita bisa bandingin aja sendiri. Alhamdulillah. Kenapa dia lanjutinnya yang di samping 26? Yang di samping 25 bukan 26. Karena lanjutan dari 24 itu dia nilainya ada 31 dan 25 itu lanjutan dari 25 itu dari 29, makanya dia pilih 29. Dan kenapa dia milih 29 dulu? Karena Astar Mahatan ini prosesnya adalah dia mencari sebuah nilai yang paling terkecil. Seperti itu. Makanya ini udah terusnya ya udah berarti lebih kecil dibanding 31. Dan kalau misalnya kalau kita hitung seperti tadi, itu bakal sangat memakan waktu yang sangat lama sekali. Mungkin kita lanjut ke heuristik yang Astar search yang kedua, yaitu Astar Bet. Nah, kalau pada Astar Bet ini itu dia explore node-nya sama dengan path length-nya yaitu 30-30. Jadi dia jatuhnya kayak mengeksplor sekalian langsung dapat gold-nya. Jadi kalau pada versi Astar Bet ini itu di per heuristik Mahatannya itu diperbesar secara berlebih. Jadi sehingga nilai HN-nya, nilai HN-nya ini itu menjadi sangat dominan ya. Jadi akibatnya star-nya akan menjadi lebih serakah gitu. Jadi dia akan bukan berlomba-lomba sih, jatuhnya kayak ya seperti serakah itu. Dia lebih sangat ingin mencapai not yang berdekatan dengan goal-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada maze petanya ini dia memiliki seperti saya bilang tadi yaitu explore-nya 30, explore note 30 dan path length-nya itu 30. Jadi pada kasus ini star bet heuristic ini tuh terlihat sangat cepat sebenarnya, terlihat sangat cepat.
dan tetap menemukan jalur yang sama optimalnya. Jadi tetapi secara teori heuristik seperti itu tidak terlalu aman karena Astar ini dengan heuristik yang tidak admissible itu tidak selalu menjadi yang short part seperti itu. Jadi kita bandingin aja ya. Jadi kita akan masuk ke perbandingan dari ketiga algoritma dan dua heuristik tadi. Tadi kan BFS. BFS di sini dia berapa? Explore-nya 66, petlengnya 30. Explore-nya 36, kita namain explore aja. Explore-nya jangan gitu. Gini aja. Explore-nya dia 66. Petlengnya PL aja ya. Petlengnya 30. DFS tadi dia banyak tadi, tapi berapa ya? Sabar. Explore node-nya 63, petlengnya 56. Explore-nya 63, petlengnya 56. Sabar. Manhattan. Manhattan. Nya tadi berapa ya? 30 apa 36? 36 30. Berarti X-nya 36. PL-nya 30. Kalau bet tadi 30. Langsung tulis aja dari 30. Oke. Kalau dibandingin, BFS itu menghasilkan jalur yang lebih optimal dengan panjang yaitu 30. Jadi petlengnya dia ada 30, tetapi dia membutuhkan eksplorasi yang sangat membengkak atau bisa dibilang yang paling banyak yaitu 66 atau bisa dibilang 66 knot, dan DFS itu hanya mengeksplorasinya cuman 63 knot. Selisihnya cuma 3 knot dari BFS, tetapi jalur yang ditemukan itu jauh lebih panjang karena yaitu sekitar 56. Sehingga bisa dibilang ini sangat tidak optimal ya. Dan pada Ahmahatan yang menghasilkan jalur optimalnya sama dengan BFS yaitu 30, tetapi dengan eksplorasi yang jauh lebih sedikit yaitu hanya 36. Dan sedangkan yang bed heuristik tadi itu pada Maze ini tuh mengeksplorasi yang paling sedikit daripada yang lain yaitu 30 knot 30 knot dan tetap menghasilkan panjang jalur 30 knot. Jadi berdasarkan hasil percobaan ini tidak semua algoritma itu tuh menghasilkan yang sama-sama optimal ya. Jadi BFS dan Manhattan itu yang memiliki sama-sama menemukan jalur yang optimal yaitu sekitar 30. Dan sedangkan DFS itu sangat tidak optimal karena dia menghasilkan jalur yang panjang gitu untuk mengeksplorasi. Bukan eksplorasi, jalur menuju goalnya yaitu sebesar 56. Dan jika dilihat dari keseimbangan antara kualitas jalurnya dan efisiensi dari pencariannya, algoritma yang terbaik itu ya tentu aja Star Manhattan. Alasannya simpel karena Star Manhattan itu tetap mendapatkan jalur yang lebih pendek. Tetapi
dengan jumlah node eksplorasinya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang BFS, yaitu sebesar 66. Seperti itu. Oke, sekian ya, sekian dari hands on saya. Apa ini? Kode program hasil demonstrasi. Oke, mungkin sekalian saya review sedikit aja ya, saya memperlihatkan kode-kodenya sebelum saya tutup. Nih, saya tunjukin aja. Ini untuk map. Ini untuk logika jalannya itu hanya atas, bawah, kiri, kanan. Yang lebih dulu itu atas dulu. Yang terakhir untuk kanan. Ini untuk kode BFS, ini kode untuk DFS, ini untuk algoritma Astar algoritmanya yang di dalamnya ada bed heuristic dan juga Manhattan. Dan ini untuk main extensionnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari hands-on saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.